الله يا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita berjumpa lagi di channel ini. Selawat dan salam semoga selalu tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang Allah muliakan, dalam dunia tasawuf terdapat kisah menakjubkan yang diriwayatkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nasaihul Ibad. Kisah ini bermula dari mimpi yang luar biasa yang dialami oleh Imam Ibnu Mujahid. Syekh Abu Bakar Asyibli, nama asli beliau adalah Dulaf bin Jahdar, adalah seorang wali besar yang hidup di Baghdad selama 87 tahun dan wafat pada tahun 334 Hijriah. Suatu hari, Asyibli datang menemui Imam Ibnu Mujahid. Melihat kedatangan Asyibli, Imam Ibnu Mujahid segera bangkit dan menyambut dengan penuh kehormatan. Ia merangkul dan memeluk Asyibli dengan hangat, kemudian mencium kening di antara kedua matanya. Seseorang yang menyaksikan kejadian ini bertanya dengan heran, "Mengapa engkau lakukan ini pada Asyibli, wahai Ibnu Mujahid?" Imam Ibnu Mujahid menjawab, "Kulakukan itu karena aku melihat dalam mimpi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan hal yang serupa kepada Asyibli." Dalam mimpinya, Ibnu Mujahid melihat Asyibli datang menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baginda Nabi segera menyambut dengan memeluknya dan mencium keningnya dengan penuh kasih sayang. Di dalam mimpi itu, Ibnu Mujahid bertanya, "Mengapa engkau lakukan ini kepada Asyibli, wahai Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Ya, aku lakukan itu kepada Asyibli karena ia tidak melakukan salat fardu kecuali setelahnya ia selalu membaca ayat laqad ja'akum, 2 ayat terakhir dari surah At-Taubah. Kemudian setelahnya Asyibli bersalawat dengan mengatakan, Sallallahu alaika ya Muhammad." Yang menakjubkan adalah ketika Ibnu Mujahid menanyakan langsung kepada Asyibli tentang amalannya setelah salat fardu, ternyata Asyibli membenarkan bahwa beliau memang selalu membaca ayat dan salawat tersebut setiap selesai sholat. Adapun bunyi ayat tersebut adalah, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallau faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim." Artinya, sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Jika mereka berpaling dari keimanan, maka katakanlah, "Cukuplah Allah bagiku. Tidak ada Tuhan selain Dia. Hanya kepadanya aku bertawakal, dan Dia adalah Tuhan yang memiliki arsy yang agung." Berikut adalah tata cara mengamalkan ayat laqad ja'akum seperti yang diamalkan oleh Imam Asyibli. Langkahnya yang pertama adalah persiapan rohani, yaitu ambil wudhu dengan sempurna, duduk menghadap kiblat dengan khusyuk, niatkan dalam hati untuk mengikuti sunnah Imam Asyibli yang dicintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bacaan pembuka, baca istighfar 3 kali, Astaghfirullahaladzim. Kemudian baca ta'awuz, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, dan dilanjutkan dengan baca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Dan adapun bacaan intinya yang seperti amalan Asyibli adalah setelah setiap salat fardu, baca ayat laqad ja'akum atau surah At-Taubah ayat 128 sampai 129 sebanyak 1 kali dengan penuh penghayatan.
dilanjutkan dengan salawat khusus seperti Asyibli. Adapun salawatnya adalah Sallallahu alaika ya Muhammad, Sallallahu alaika ya Muhammad, Sallallahu alaika ya Muhammad. Artinya, semoga Allah melimpahkan salawat kepadamu wahai Muhammad. Wahai saudaraku, ternyata salawatnya begitu singkat, hanya beberapa kata saja. Sallallahu alaika ya Muhammad. Berikut ini adalah waktu mustajab dan manfaat, khususnya manfaat berdasarkan waktu sholat. Setelah sholat subuh, manfaatnya keberkahan rezeki, pintu rezeki terbuka sepanjang hari, perlindungan seharian, dilindungi dari segala bahaya hingga maghrib, kemudahan urusan, semua pekerjaan hari itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecerahan wajah, wajah bersinar dengan nur iman, dan kesehatan rohani, jiwa tenang dan damai sepanjang hari. Apabila dilakukan setelah sholat zuhur, maka manfaatnya kekuatan fisik, badan tidak mudah lelah, konsentrasi tinggi, pikiran jernih dalam bekerja, kelancaran bisnis, dagangan laris dan usaha berkembang, hubungan harmonis, akrab dengan rekan kerja dan keluarga, dan perlindungan di jalan, selamat dalam perjalanan. Adapun jika kita mengamalkan setelah sholat asar, maka kita akan mendapatkan manfaatnya ampunan dosa. Dosa-dosa siang hari diampuni oleh Allah, husnul khatimah, jika meninggal mendapat akhir yang baik, perlindungan malam, dilindungi dari gangguan jin dan setan, mimpi baik, bermimpi indah dan mendapat petunjuk, kedamaian hati, hati tenang menghadapi sore dan malam. Jika kita membaca setelah sholat maghrib, maka manfaatnya adalah keberkahan keluarga, rumah penuh barakah dan keharmonisan, perlindungan malam, terjaga dari segala gangguan hingga subuh, mimpi bertemu Rasul, berkesempatan bermimpi bertemu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ampunan keluarga, seluruh anggota keluarga mendapat makfirah, dan rezeki berlimpah, rezeki keluarga semakin bertambah. Jika kita melakukan setelah sholat isya, adapun manfaatnya yaitu tidur berkualitas, tidur nyenyak dan bangun segar, perlindungan tidur, dilindungi malaikat sepanjang malam, pahala berlipat, amal dihitung seperti qiyamul lail, kesehatan prima, badan sehat dan kuat di pagi hari, spiritual tinggi, dekat dengan Allah di sepertiga malam. Waktu Isra mustajabah, yaitu di sepertiga malam terakhir, waktu turunnya rahmat. Yang kedua antara maghrib dan isya, waktu terbukanya pintu langit. Dan yang ketiga adalah setelah sholat tahajud, mendapat cinta Allah yang khusus. Adapun waktu mingguan dan bulanannya adalah malam Jumat setelah isya hingga subuh. Manfaatnya mendapat syafaat khusus dan ampunan besar. Hari Jumat antara asar dan maghrib, manfaatnya doa mustajab dan hajat terkabul. Waktu bulanan di malam 15 Sya'ban atau nisfu Sya'ban, manfaatnya umur dipanjangkan, rezeki ditambah dan dosa diampuni. Di 10 hari terakhir Ramadan, manfaat pahala berlipat 1000 kali, bebas dari neraka. Malam Lailatul Qadar, manfaat amalan dihitung lebih dari 1000 bulan. Waktu tahunan, bulan Ramadan, terutama saat sahur, manfaat pahala puasa sempurna, pintu surga terbuka. 10 hari pertama Zulhijjah, manfaat amalan paling dicintai Allah. Hari Arafah atau 9 Zulhijjah, manfaatnya dosa 2 tahun sebelum dan sesudah diampuni.
Adapun fadilah dan manfaat luar biasa, keutamaan berdasarkan hadis dan riwayat. Mendapat cinta Rasulullah, seperti kisah Asyibli yang dipeluk dan dicium keningnya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mendapat syafaat di hari kiamat. Kemudian yang kedua adalah perlindungan dari segala bahaya, terhindar dari senjata tajam dan kecelakaan, dilindungi dari segala macam bala dan musibah, selamat dari gangguan jin dan sihir. Adapun manfaat duniawi, kemudahan rezeki, pintu-pintu rezeki terbuka lebar, jiwa menjadi tenang dan tentram, mendapat cinta dan kasih sayang dari orang lain, segala urusan dimudahkan Allah, dan iman semakin kokoh dan yakin. Adapun manfaat kesehatan rohani, hati menjadi bersih dari penyakit-penyakit batin, mata batin semakin tajam, hubungan dengan Allah semakin erat, dan mendapat akhir yang baik. Adapun perlindungan khusus dari azab kubur, terhindar dari siksa alam barzah, dilindungi dari tipu daya dajjal, dijamin masuk surga dengan izin Allah, dan dilindungi dari kejahatan musuh yang terlihat dan tidak terlihat. Syekh Nawawi Al-Bantani dalam berbagai kitabnya menyebutkan keutamaan ayat laqad ja'akum dan pentingnya mengamalkannya dengan istiqomah. Beliau menekankan bahwa amalan sederhana yang dilakukan secara konsisten akan mendapat pahala yang berlipat ganda. Para ulama salaf berkata, barang siapa yang membaca ayat laqad ja'akum dengan penuh penghayatan dan diikuti dengan sholawat, maka ia telah menghidupkan cinta kepada Rasulullah dalam hatinya. Dan cinta kepada Rasul adalah kunci segala kebaikan di dunia dan akhirat. Kesaksian ahli tasawuf, amalan ini adalah wasiat para wali dan jalan menuju ma'rifat. Siapa saja yang istiqomah mengamalkannya akan merasakan manisnya iman dan kedekatan dengan Allah yang tidak dapat digambarkan dengan kata-kata. Adapun adab dan etika dalam beramal, ikhlas, niatkan semata-mata karena Allah dan cinta kepada Rasul. Yang kedua, khusyuk, fokus dan hadir dengan hati, bayangkan sedang berbicara dengan Rasulullah. Yang ketiga, istiqomah, konsisten seperti Asyibli yang tidak pernah meninggalkan amalannya. Yang keempat, yakin, percaya penuh pada keutamaan amalan berdasarkan kisah nyata. Dan yang kelima adalah tawadu, rendah hati dan tidak sombong dengan amalan yang kita lakukan. Berikut doa penutup setelah amalan. Ya Allah, dengan berkah ayat-ayat mulia ini dan dengan kedudukan kekasih-Mu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, jadikanlah kami termasuk hamba-hamba-Mu yang soleh, yang mencintai Rasul-Mu. Amin ya Rabbal Alamin. Kisah Imam Asyibli dan mimpi Imam Mujahid adalah bukti nyata bahwa amalan sederhana yang dilakukan dengan istiqomah dapat mengantarkan seseorang kepada derajat yang tinggi di sisi Allah dan Rasul-Nya. Ayat laqad ja'akum bukan hanya sekedar bacaan saja, tetapi benteng perlindungan, jalan menuju cinta Rasul, dan kunci keberkahan hidup di dunia dan akhirat. Kisah Asyibli yang dipeluk dan dicium keningnya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini, karena keistiqomahannya mengamalkan ayat ini adalah inspirasi bagi kita semua. Mari kita jadikan amalan mulia ini sebagai rutinitas harian, mengikuti jejak para wali yang solih. Dengan izin Allah, kita pun bisa merasakan manisnya cinta Rasulullah dan keberkahan hidup yang tiada tara. Ingatlah wahai saudaraku, bukan banyaknya amalan yang membuat kita mulia, tetapi istiqomah dan keikhlasan dalam mengamalkannya. Wallahu a'lam bishawab.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.